Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang sangat penting, yaitu permasalahan Lailatul Qadar. Suatu malam yang merupakan impian setiap muslim untuk bisa beribadah di malam tersebut, untuk bisa meraih dan mendapatkan keberkahan malam tersebut. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malam tersebut, ya, bahwasanya khairun min alfi syahr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya barang siapa yang beribadah di malam tersebut, ya, salat malam, kemudian bertilawah Al-Qur'an pada malam tersebut, maka ibadahnya lebih baik daripada dia beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan kita tahu 1000 bulan 80 tahun lebih. Ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Oleh karenanya kaum muslimin berusaha mencari malam tersebut. Untuk membahas mengenai masalah Lailatul Qadar, saya buka dengan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar. Suatu hari Rasulullah SAW keluar bertemu dengan para sahabat untuk menjelaskan kapan malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Namun ternyata ada dua orang kaum muslimin bertengkar, berdebat. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Akan tapi ada dua orang yang bertengkar, sedang berdebat, bertengkar. Farufi'at, maka Allah pun mengangkat, menghilangkan, ya, ilmu tentang kapan Lailatul Qadar diangkat dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan semoga ini lebih baik bagi kalian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi as-sab' wa at-tas' wal khams, maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-7 atau malam 27, malam 29 atau malam 25, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, ya, yang menjelaskan bahwasanya dahulu Rasulullah SAW pernah diberitahu oleh Allah tentang kapan Lailatul Qadar, dan Rasulullah SAW ingin mengabarkan kepada umatnya kapan Lailatul Qadar tersebut. Akan tapi qadarullah, tatkala itu ada dua orang yang bertengkar, yang berdebat, sehingga dengan debatnya mereka ini, bertengkarnya mereka ini, menyebabkan diangkatnya ilmu kapan Lailatul Qadar. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wa asa'an yakuna khairan lakum, semoga ini lebih baik bagi kalian. Para ulama telah menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya, ya, yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, bahwasanya perdebatan, pertikaian, ya, menghilangkan keberkahan. Ya, sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Katsir tatkala mengomentari hadis ini, dia mengatakan bahwasanya perdebatan bahkan dalam masalah ilmu akan bisa menghilangkan faedah ilmu dan bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang pertikaian di antara kaum muslimin, ya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian saling bertengkar, janganlah kalian saling berdebat, ya. Kalian akan kalah dan akan hilang kekuatan kalian. Oleh karenanya seorang muslim berusaha menghindarkan dirinya dari berbagai macam pertikaian dan pertengkaran, ya. Bahkan saya katakan dalam lingkup keluarga pun demikian, ya. Seorang suami bersabar, seorang istri juga bersabar, jangan sampai terjadi pertengkaran antara suami dan istri, ya, karena sebenarnya Allah menurunkan rahmat dan keberkahan pada suatu keluarga. Tatkala suami istri bertengkar, tatkala suami istri bertikai, ya, maka bisa jadi rahmat, keberkahan Allah angkat dari rumah tersebut. Lihatlah bagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin mengabarkan kapan Lailatul Qadar, dan Nabi tahu tatkala ada dua orang sahabat bertengkar, maka hilanglah ilmu tersebut dari Nabi SAW. Akan tapi kata Nabi SAW, wa asa an yakuna khairan lakum, semoga ini lebih baik bagi kalian. Dari sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapankah Lailatul Qadar? Ya, Rasulullah SAW menyuruh, ya, iltamisuha fil ashr awakhir. Rasulullah SAW menyuruh untuk mencarinya di 10 malam terakhir. Maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya, apakah Lailatul Qadar setiap tahun jatuh pada malam tertentu, ataukah Lailatul Qadar berpindah-pindah malamnya dari tahun ke tahun? Sebagian ulama, sebagian salaf berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar, ya, terjadi pada malam tertentu. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar pada malam 21, ada yang mengatakan Lailatul Qadar pada malam 25, ada yang mengatakan Lailatul Qadar pada malam 27. Dan pendapat jumhur ulama, ya, mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar
waktunya berpindah dari tahun ke tahun, ya, tidak mesti harus malam tertentu setiap tahun. Dan ini pendapat yang kuat, ya, ini pendapat yang kuat karena berdasarkan hadis-hadis di zaman Nabi SAW pernah terjadi Lailatul Qadar pada malam 21. Ini pernah terjadi Lailatul Qadar pada malam 21. Dan juga pernah terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Ini di zaman Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya Lailatul Qadar berpindah, ya, dari tahun ke tahun. Oleh karenanya kita katakan bisa jadi misalnya tahun ini Lailatul Qadar terjadi pada malam 21, bisa jadi tahun depan pada malam 29, bisa jadi tahun depannya lagi pada malam 25, ya. Intinya berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Dan Rasulullah SAW mengatakan wa asa an yakuna khairal lakum, dan bisa jadi diangkatnya penentuan kapan Lailatul Qadar dihilangkan dari Nabi SAW kapannya ini lebih baik bagi kalian. Seandainya ditentukan hari tertentu, maka bisa jadi kaum muslimin, ya, hanya beribadah pada malam tersebut. Malam-malam yang akan ditinggalkan. Kalau kita tahu bulan Ramadan secara umum adalah bulan yang berkah. Dari malam pertama sampai malam 30. Terlebih-lebih lagi 10 malam terakhir, ya. 10 malam terakhir adalah ibadah yang mulia di malam-malam tersebut. Oleh karenanya barang siapa yang beribadah dari malam pertama sampai malam 10, ya, di hari-hari terakhir bulan Ramadan atau pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Sudah pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar hanyalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Pada umat-umat terdahulu tidak ada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya dan kasih sayangnya memberikan Lailatul Qadar kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin umurnya tidak panjang, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, bahwasanya a'mar ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik. Bahwasanya umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui umur 70 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, ya, kita dapati umat terdahulu umur mereka panjang, umat kaum Nabi Musa, kemudian juga kaum Nabi Nuh, umur mereka panjang, mereka memiliki kesempatan untuk beribadah dalam tahun-tahun yang banyak. Kaum muslimin umur mereka pendek-pendek dan waktu ibadah mereka singkat. Oleh karenanya Allah ingin memuliakan mereka. Bagaimana caranya? Allah menjadikan malam Lailatul Qadar, sehingga kalau ada seorang hamba yang beribadah di malam tersebut, ya, di Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun lebih. Ya, seandainya dia mendapatkan Lailatul Qadar selama 10 tahun, ya, berarti dia telah beribadah 830 tahun lebih. Seakan-akan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai karena mulianya Lailatul Qadar, Allah turunkan surat khusus tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Mulia. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an di sebarang malam. Allah pilih malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Dialah malam terbaik selama setahun, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam ayat yang lain kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar? Ini pertanyaan yang menunjukkan agungnya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar ada beberapa sebab dijelaskan oleh para ulama. Ya, dinamakan dengan Lailatul Qadar, ya, karena malam tersebut Lailatun Dzatul Syaraf atau Dzatul Qadar, malam yang memiliki kemuliaan. Jadi Al-Qadar, ya, dalam bahasa Arab maknanya bisa jadi Asy-Syaraf, yaitu kemuliaan. Jadi malam tersebut malam yang mulia, malam yang penuh berkah. Dinamakan juga dengan Lailatul Qadar kata para ulama karena pada Lailatul Qadar, ya, diturunkan Al-Qur'an, Dan pada malam Lailatul Qadar juga dalam ayat yang lain disebutkan Lailatul Qadar diturunkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan takdir sanawi. Apa yang dimaksud dengan takdir sanawi? Takdir tahunan. Yaitu kita tahu takdir seluruh makhluk telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebagian ilmu dari Lauhul Mahfuz, diberitahukan kepada para malaikat. Yaitu setiap tahun Allah turunkan takdir, mengabarkan takdir dari malam Lailatul Qadar ini sampai pada malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Allah turunkan. Istilahnya kalau kita bahasa untuk mudah memahami, datanya diambil dari Lauhul Mahfuz, diambil oleh Allah kemudian diturunkan, ya, dikabarkan kepada para malaikat apa yang akan terjadi dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Maka Lailatul Qadar di antara maknanya adalah malam takdir. Ya, karena takdir dalam bahasa Arab juga al-qadar.
Sehingga disebutkan yang Lailatul Qadar karena pada malam tersebut Allah turunkan takdir selama setahun. Kemudian di antara makna Lailatul Qadar, Al-Qadar artinya sempit, ya, artinya sempit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia jika kami sempitkan rezekinya, ya, kami sempitkan rezekinya, ya, maka dia mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku, ya. Jadi Al-Qadar artinya sempit. Kenapa dikatakan dengan malam yang sempit? Kata Allah, tanazzalul malaikah, karena pada malam tersebut malaikat banyak turun di bumi. Dan malaikat turun dengan keberkahan. Sehingga bumi terasa sempit karena banyaknya malaikat. Di antaranya waruh, malaikat Jibril juga ikut turun bersama para malaikat. Sehingga malam tersebut penuh dengan malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Disebutkan mereka melewati orang-orang lagi di masjid. Mereka menyalami orang lagi di masjid, ya. Karena saking banyaknya berkah di malam tersebut, turunlah para malaikat bersama dengan keberkahan sehingga dikatakan malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah surat ini menjelaskan tentang keagungan Lailatul Qadar, tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Maka sungguh bahagia seorang hamba yang di malam tersebut kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertilawah Al-Qur'an, ya, salat malam, salat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena detik-detik yang dia lalui sangat bernilai, sangat berharga. Kalau dia diberi taufik oleh Allah untuk beribadah pada malam tersebut, ya, maka seakan-akan dia telah beribadah 83 tahun. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus 10 malam terakhir beliau beristihad lebih, bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikat sarungnya, yaitu beliau tidak berhubungan atau menjauhi istri-istrinya, ya. Kemudian wa ahya lailahu, dan Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Kata para ulama, yaitu Rasulullah SAW 10 malam terakhir beliau begadang. Adapun 20 malam pertama Rasulullah SAW salat malam dan juga tidur. Akan tapi khusus 10 malam terakhir tatkala beliau i'tikaf, beliau begadang, menghidupkan malam beliau dengan beribadah, berdoa, membaca Quran, salat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Rasulullah SAW sengaja untuk menghidupkan malam tersebut. Kenapa? Mencari malam Lailatul Qadar. Inilah sekilas yang bisa mungkin saya sampaikan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan kita berharap kita semua, para pemirsa semua, bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Rabbul Alamin.